Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tria Sendari, NPM 1871404, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, mata kuliah Manajemen Kewirausahaan Hortikultura. Pada tugas mata kuliah ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan posisi yang saya jabat pada usaha herbal drink. Usaha herbal drink. Usaha ini merupakan usaha yang didirikan oleh saya, Nadia Tria Sendari, bersama dengan 3 kawan saya yang bernama Indah Melati Sukma, Arina Uswatun Hasanah, dan Maudi Sugesti Junior. Struktur organisasi. Pada usaha herbal drink, terdapat struktur organisasi yang telah kami susun. Lalu, pada usaha ini dikepalai dan dirintis oleh saya bersama dengan 3 kawan saya. Akan tetapi, di sini kami berempat juga merangkap pada jabatan yang lain, yang mana pada PJ operasional dan produksi diketuai oleh saya sendiri, Nadia Tria Sendari. Lalu pada PJ pengemasan diketuai oleh Indah Melati Sukma. Lalu pada PJ pemasaran diketuai oleh Arina Uswatun Hasanah, dan pada PJ keuangan diketuai oleh Maudi Sugesti Junior. PJ operasional dan produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan biodata diri saya secara sederhana. Nah, yang pertama yaitu nama saya Nadia Tria Sendari. Saya menjabat sebagai ketua pada PJ operasional dan produksi. Tempat, tanggal, dan lahir. Saya lahir di Jaya Sakti pada tanggal 6 Januari tahun 2000. Alamat. Untuk saat ini saya bertempat tinggal di perumahan Gria Intan, Blok E nomor 9, Haji Mena, Rajabasa. Untuk nomor telepon 0823 7763 7464. Nah, deskripsi tugas yang harus saya jalankan sebagai seorang penanggung jawab operasional dan produksi. Yang pertama yaitu membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan menyangkut operasional. Jadi di sini saya harus membuat suatu perencanaan. Kemudian strategi apa yang harus saya ambil dan kebijakan-kebijakan apa yang harus saya tetapkan untuk menunjang keberlangsungan operasional. Lalu yang selanjutnya yaitu menyediakan dan mengolah bahan baku menjadi bahan yang siap dipasarkan. Jadi di sini saya bertanggung jawab untuk selalu menyediakan bagaimana caranya bahan baku harus selalu ada saat akan dilaksanakan suatu produksi. Dan bertanggung jawab untuk mengikuti proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan yang siap dipasarkan. Kemudian selain itu saya juga melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional dan bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi yang dilaksanakan pada usaha herbal drink. Informasi produk. Nah, dapat Anda lihat ini merupakan produk pada usaha herbal drink, yang mana dalam usaha yang kami kelola ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang pengolahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Produk berupa minuman herbal yang kemudian dikemas dalam botol yang telah disterilkan dengan berbagai varian rasa seperti original, green tea, coklat, mocha. Nah, minuman ini berasal dari bahan baku utama, yaitu tanaman herbal berupa biofarmaka dan juga rempah, serta tambahan berupa gula jawa dan bahan lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa produk ini merupakan produk yang menyehatkan dan herbal dan dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Untuk menghasilkan suatu produk,
diperlukan peralatan untuk menunjang keberlangsungan suatu produksi. Nah, dalam usaha herbal drink ini terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan, yaitu panci besar, kompor, oven besar, saringan besar, talenan kayu, showcase, blender, pisau, centong besar, dan tabung gas. Nah, peralatan semua ini sangat menunjang dalam sebuah produksi pada usaha herbal drink. Komposisi produk. Pada usaha herbal drink terdapat komposisi produk yang sangat herbal dan menyehatkan. Di antaranya yaitu madu asli, jahe, jeruk nipis, kencur, kunyit, susu rasa plain, serai, temulawak, gula merah, kayu manis. Nah, komposisi produk ini pada usaha herbal drink sangat healthy, menyehatkan, fresh drink, minumannya sangat segar, farm fresh, diperoleh langsung dari para petani, sehingga bahan yang diolah pada pembuatan herbal drink, pada usaha herbal drink ini sangat menyegarkan dan sehat. Lalu herbal. Jadi, komposisi produk ini sangat sempurna dan sangat cocok dalam pembuatan minuman herbal. Aspek operasional. Tahapan produksi pada usaha herbal drink. Yang pertama yaitu pencucian, pengovenan, penghalusan, lalu perebusan, pendiaman, penyaringan, pengemasan, dan pemasaran. Nah, proses produksi. Proses pembuatan produk dilakukan sendiri agar kebersihan dan hasil produksi tetap terjaga. Adapun proses pembuatan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci semua bahan rempah, lalu jahe, kencur, kunyit, temulawak, lalu di oven kurang lebih 15 menit. Setelah bahan utama kering, haluskan menggunakan blender sampai halus, atau disebut juga ini sebagai simplisia. Lalu rebus air berikut semua rempah-rempahnya yang sudah bersih, dan jika ingin minuman dengan rasa utama jahe, maka kami menambahkan jahe yang sudah di oven, dan jika ingin rasa utamanya berupa kencur, maka kami menambahkan kencur yang sudah di oven, dan begitu seterusnya, tergantung rasa utama apa yang akan kami produksi. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu masukkan susu bubuk rasa plain atau dengan rasa original, green tea, coklat, mocha, sesuai minuman rasa apa yang akan kita produksi. Nah, tambahkan gula pasir ke dalam rebusan, lalu diaduk terus sampai mengental. Kemudian setelah proses perebusan selesai, didiamkan. Setelah didiamkan sampai uap panasnya itu hilang. Nah, setelah itu sirup siap disaring dan selanjutnya dituangi air sesuai adonan sampai menjadi minuman. Nah, setelah itu minuman siap dikemas ke dalam botol yang sudah disterilkan sesuai takaran menggunakan gelas ukur. Nah, tempel label produk herbal drink. Lalu setelah itu minuman herbal siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Kelebihan produk pada usaha herbal drink yaitu 100% herbal. Kemudian healthy drink merupakan minuman yang sehat. Fresh drink, minuman ini sangat menyegarkan. Dan farm fresh diperoleh langsung dari para petani.
Kemudian, tidak hanya rasanya yang nikmat, produk minuman herbal kami pun kaya akan manfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, minuman ini dapat dijadikan pilihan bagi orang-orang yang sedang menerapkan pola hidup sehat, terutama untuk kamu dan kita semua. Jika ingin tetap sehat, jangan lupa untuk mencoba produk herbal drink pada usaha kami. Adapun rencana usaha pada herbal drink yaitu yang pertama ada rencana jangka pendek. Nah, usaha minuman herbal drink yang akan kami produksi serta pasarkan ini bertujuan menambah wawasan berwirausaha di kalangan mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Lalu adapun rencana jangka menengah yaitu usaha yang akan kami rintis ini akan kami kembangkan untuk mewujudkan impian kami, yaitu menjadi wirausahawan atau pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha herbal drink ini ke depannya. Pelanggan adalah raja. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama yang harus kami perhatikan, karena tanpa adanya pelanggan, belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa untuk rajin melakukan promosi, baik melalui lisan maupun tulisan berupa media cetak ataupun secara online melalui media sosial. Adapun rencana jangka panjang pada usaha herbal drink ini yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini serta memperluas jaringan dalam rangka mengembangkan bisnis dengan cara membuka cabang-cabang. Nah, herbal drink menyehatkan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat. Dan jangan lupa untuk membeli produk kami, yaitu produk herbal drink. Minuman sehat dan kaya akan manfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Melati Sukma, NPM 187140008, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Di sini, saya bertugas sebagai PJ pengemasan dari produk Herbal Drink. Herbal Drink terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 10, Raja Basaraya, Bandar Lampung. Sebelumnya, mungkin banyak yang bertanya, apa itu herbal drink? Herbal drink merupakan suatu produk minuman kesehatan yang baik bagi tubuh, terbuat dari bahan alami yaitu tanaman biofarmaka dan juga rempah-rempah, yang kemudian diolah dan dikemas sedemikian rupa ke dalam kemasan botol sehingga lebih praktis ketika dikonsumsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas PJ pengemasan. PJ pengemasan memiliki 3 tugas. Yang pertama, memastikan produk dalam kondisi baik. Yang kedua, mengemas produk dengan baik dan benar serta tepat waktu. Dan yang ketiga, memberikan label pada kemasan produk. Bisa kita lihat bersama, ini merupakan logo produk Herbal Drink. Yang kemudian yaitu makna logo. Yang pertama, daun, melambangkan bahan-bahan yang terbuat dari bahan alami. Yang kedua, bingkai berbentuk segi 6, melambangkan pengembangan teknologi dalam bidang pengolahan makanan dan minuman. Yang ketiga, tulisan main product yang merupakan akronim dari pemilik usaha, yaitu Maudi, Arina, Indah, dan Nadia. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan yang pertama yaitu pencucian botol. Pencucian botol dilakukan secara manual, yaitu dengan membersihkan botol dengan menggunakan air bersih yang mengalir, kemudian menyimpannya di tempat yang kering dan tidak lembab. Selanjutnya yaitu pengisian. Pengisian herbal drink ke dalam botol dilakukan dengan cara menakar herbal drink sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu penutupan botol. Penutupan botol dilakukan dengan rapi dan juga rapat agar tidak ada bakteri-bakteri yang masuk ke dalam minuman. Dan yang terakhir yaitu proses pemberian label atau logo produk.
yaitu dengan cara menempelkan stiker di bagian depan kemasan produk herbal drink. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Uswatun Hasanah, NPM 18714005. Di sini saya selaku PJ Pemasaran akan mempresentasikan tentang pemasaran produk herbal drink. Sebelum saya memaparkan tentang pemasaran produk herbal drink, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari seorang PJ Pemasaran. Tugas dari PJ Pemasaran yang pertama adalah menentukan target pemasaran. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran. Dan yang terakhir adalah menentukan tindak lanjut terhadap pelayanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang target dan segmentasi pasar. Target dan segmentasi pasar itu ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi dari produk kita tidak menargetkan untuk kalangan tertentu saja, tetapi kita menargetkan pada semua segmen pasar, sehingga lingkup pemasaran kita bisa lebih luas dan menjangkau segala lapisan masyarakat. Tidak ada segmentasi pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga penghasilan. Jadi semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, lanjut usia, yang penghasilannya tinggi maupun rendah, serta laki-laki maupun perempuan bisa mengkonsumsi atau bisa menikmati produk herbal drink kita. Yang selanjutnya adalah targeting. Targeting merupakan proses mengevaluasi daya tarik segmen pasar dan memilih salah satu atau beberapa segmen pasar. Nah, jadi target yang tepat untuk produk herbal kita ini adalah para pencinta atau penikmat minuman dingin maupun panas. Jadi orang-orang yang menyukai minuman dingin dan panas bisa membeli produk kita. Nah, yang selanjutnya adalah positioning. Positioning ini bagaimana cara kita untuk menciptakan image yang baik di benak konsumen kita. Nah, jadi ketika mereka membeli untuk yang pertama kalinya, mereka akan merasa ingin membeli lagi produk kita. Apakah itu dari pelayanan kita bersikap ramah, selalu tersenyum. Nah, kemudian atau dari segi rasanya. Jadi ketika mereka meminum itu, di benak mereka ini adalah produk dari perusahaan kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penawaran. Ketika kita menawarkan produk kita harus memberikan nilai lebih dari produk kita dibandingkan dengan produk lain, sehingga produk kita ini bisa berkompetisi dengan produk-produk lain. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk menarik konsumen kita. Kita juga bisa memberikan mereka kemudahan dalam melakukan transaksi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah konsumen. Konsumen sendiri ini kita ada 3 konsumen. Yang pertama adalah pedagang grosir, yang kedua adalah pedagang pengecer, yang ketiga adalah konsumen yang membeli secara langsung. Jadi ketika ada orang atau pedagang yang ingin membeli produk kita secara besar, itu kita bisa memenuhinya. Kemudian juga ketika kita ada orang yang membeli secara langsung, itu kita juga bisa untuk memenuhi permintaannya. Dan yang terakhir adalah kedudukan perusahaan. Jadi perusahaan kita ini merupakan perusahaan yang baru didirikan, sehingga kita merupakan perusahaan market followers, yang dimana kita akan lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya ketika kita melawan secara terang-terangan para pemilik perusahaan yang nyata-nyatanya lebih kuat dibandingkan perusahaan kita. Kita juga tidak memerlukan biaya tambahan seperti penelitian, sehingga ketika kita menjual produk kita akan mendapatkan konsumen yang sama seperti pemimpin pasar. Dengan begitu, kita sebagai perusahaan yang baru, kita bisa menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan dana yang sedikit, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi promosi dan pemasaran produk herbal drink.
Yang pertama yaitu adalah pemilihan lokasi. Jadi kita harus memilih lokasi-lokasi yang strategis. Kita akan memasarkan produk kita di sekitaran Bandar Lampung. Mengapa kita memasarkan produk kita di sekitaran Bandar Lampung? Karena mayoritas dari masyarakat Bandar Lampung sudah menyadari akan pentingnya kesehatan. Selain itu, seperti yang kita ketahui, produk kita merupakan produk yang dihasilkan dari tanaman-tanaman alami, dari tanaman biofarmaka, sehingga akan baik untuk kesehatan kita. Nah, dari harga yang kita tawarkan juga relatif lebih murah. Jadi orang yang ingin tubuhnya sehat bisa membeli produk kita dengan harga yang rendah seperti itu. Selain itu, di Bandar Lampung juga banyak terdapat perguruan-perguruan tinggi negeri. Nah, kita bisa memasarkan produk kita di sekitaran kampus tersebut sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Berikutnya yaitu adalah mengenali pelanggan. Nah, pelanggan kita dari semua kalangan, dari yang muda, yang tua, bahkan anak-anak juga bisa mengkonsumsi minuman kita. Nah, karakteristik dari konsumen kita adalah para penikmat minuman dingin dan hangat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah melakukan promosi. Nah, promosi ini kita bisa melakukannya dengan cara membuat brosur yang menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat yang tertarik akan melihat produk kita, sehingga mereka akan mengetahui produk yang kita tawarkan. Selain itu, kita juga bisa mempromosikannya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalin ikatan baik dengan pelanggan atau konsumen. Nah, di sini kita harus bersikap ramah kepada konsumen. Kita harus bersikap sopan kepada mereka ketika kita melayani mereka. Kita harus selalu tersenyum ketika mereka membeli produk kita, sehingga mereka akan merasa nyaman dan terjalin ikatan yang baik dengan konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu adalah membagi-bagikan produk sampel. Nah, di sini kita bisa membagikan secara gratis kepada para konsumen yang ingin mencoba produk kita. Jadi sekalian kita mempromosikan produk yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, jika mereka menyukai produk kita, mereka akan membeli secara kontinu produk yang kita jual seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa membagikan giveaway atau membagikan barang-barang promosi kita. Jadi misalnya mereka ingin ketika mereka membeli 2 gratis 1, atau bisa juga ketika mereka membeli produk kita bisa membagikan mereka hadiah seperti ballpoint dan semacamnya. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan seperti itu. Nah, ini adalah sebaran wilayah yang akan kita tawarkan atau kita pasarkan produk-produk kita. Ini di sekitaran Bandar Lampung sekitar ada 20 kecamatan seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah strength atau kekuatan. Jadi, kekuatan dari produk kita adalah yang pertama, produk kita merupakan produk alami dari bahan-bahan yang bermutu tinggi dan juga menyehatkan untuk tubuh. Yang kedua adalah harga yang kita tawarkan kepada konsumen itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Yang terakhir adalah kita memiliki cita rasa yang khas, sehingga para konsumen itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu adalah kelemahan. Nah, kelemahan yang kita miliki adalah karena kita menggunakan bahan-bahan alami, sehingga produk kita tidak bertahan lama dibandingkan dengan produk yang lain. Mungkin produk kita bisa bertahan kurang lebih selama 3 bulan. Selanjutnya adalah peluang. Nah, peluang yang kita miliki itu sangat besar. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang sudah menyadari akan pentingnya kesehatan untuk tubuh mereka. Dan yang selanjutnya yaitu adalah di sekitaran Bandar Lampung ini belum ada atau bahkan sedikit yang memiliki atau memproduksi
minuman-minuman yang berbahan dasar alami seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Nah, ancaman yang mungkin saja bisa terjadi adalah jumlah kompetitor yang kian lama kian meningkat, kemudian muncul produk baru yang lebih unggul daripada produk kita, kemudian kenaikan harga bahan baku, dan yang terakhir adalah dalam segi pemasaran mungkin akan sedikit terkendala karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya kesehatan atau pentingnya produk-produk herbal seperti yang kita miliki untuk kesehatan mereka. Seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Sugisi Junior, NPM 1871423, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Saya di sini sebagai pengelola keuangan dan saya akan melaporkan laporan keuangan usaha Herbal Drink. Nama usahanya Herbal Drink. Produknya yang dihasilkan minuman herbal. Lokasinya berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10, Raja Basaraya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Tujuan diberdirikannya usaha ini yaitu untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat bahwa dari bahan rempah-rempah dapat dijadikan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam keusaha, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang wirausaha, dan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Langsung saja kita membahas tentang rencana keuangannya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari inventaris kebutuhan biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku terdiri dari temulawak, jahe, kencur, serai, kayu manis, serta botol. Dengan jumlah kebutuhan temulawak 120 kg, jahe 120 kg, kunyit 120 kg, kencur 120 kg, serai 120 kg, kayu manis 48 kg, dan botol 36.000. Harga satuannya berbeda-beda sehingga didapatkan subtotal biaya bahan baku sebanyak 42.444.000. Kemudian yang kedua, bahan penolong. Yang pertama, susu rasa plain, gula merah, madu asli, jeruk nipis. Dengan jumlah yang berbeda-beda juga dan harga satuan yang berbeda-beda, dan didapatkan subtotal bahan penolong sebanyak 13.500.000. Yang kedua, inventaris mesin atau peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, peralatan yang dibutuhkan yaitu panci besar, kompor gas, tabung gas, oven, baskom besar, pisau, centong besar, saringan besar, talenan kayu besar, showcase, dan blender. Dengan jumlah keseluruhannya yaitu yang dibutuhkan 4.711.000. Yang selanjutnya yaitu rinci biaya produksi. Yang pertama, biaya utama produk. Terdiri dari pengadaan bahan baku sebanyak 55.944.000. Yang kedua, tenaga kerja sebanyak 36 juta. Yang kedua, selanjutnya yaitu subtotal biaya utama terdiri dari pengadaan bahan baku dan tenaga kerja langsung sebanyak 91.944.000. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead produksi yang terdiri dari bahan tak langsung, biaya sewa, perawatan dan perbaikan mesin dan peralatan, listrik, cetak brosur, perjalanan, giveaway, isi tabung gas. Dengan subtotal biaya overhead sebanyak 22.298.880. Total biaya produksi yaitu dari total subtotal biaya utama dan biaya overhead sebanyak 114.243.880.
Biaya produksi terdiri dari biaya utama dan biaya overhead. Biaya utamanya sebesar 80% dan biaya overheadnya sebesar 20%. Selanjutnya yaitu analisis investasi. Biaya dan harga per unit. Total biaya yang dibutuhkan untuk 1 tahun yaitu sebesar 114.243.880 dan total produk yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 36.000 buah. Analisis titik impas atau break even point. BEP harga yaitu total biaya selama 1 tahun dibagi jumlah produksi selama 1 tahun, yaitu 114.243.880 dibagi 36.000 buah, yaitu ditemukan harga BEP harganya yaitu 3.173. Dari BEP yang ditentukan, harga jualnya yaitu per unit 5.200 sampai 6.500 dan didapatkan rata-rata 5.800. BEP produksi yaitu total biaya produksi selama 1 tahun dibagi harga jual per unit, yaitu 114.243.880 dibagi 5.800, yaitu analisis keuntungannya sebanyak 19.697 buah. Pendapatan didapatkan dari minuman herbal yang terjual selama 1 tahun dikali harga jual 36.000 dikali 5.800 dan didapatkan hasil 208.800.000. Jadi untuk mencapai titik impas dalam 1 tahun, produk minimal herbal yang harus terjual adalah 19.697 buah dengan rata-rata harga per produk yaitu 5.800. Selanjutnya yaitu total biaya dalam 1 tahun didapatkan 114.243.880.000. Keuntungannya yaitu pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya 208.800.000 dikurang 114.243.880. Hasilnya yaitu 94.556.120. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 36.000 minuman herbal dengan harga 5.800 per buah dalam 1 tahun yaitu sebanyak 94.556.120. Selanjutnya yaitu pengembalian modal atau payback period. Catatan: dalam 1 tahun diproduksi 36.000 produk herbal. 1 tahun dianggap sama dengan 300 hari. Produk yang harus dijual per hari 36.000 buah dibagi 300 hari yaitu 120 produk minuman herbal. Payback period yaitu BEP produksi dibagi jumlah per hari. 19.697 dibagi 120 sama dengan 164 hari. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 164 hari dengan penjualan 120 minuman herbal setiap harinya. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Lampiran pertama yaitu analisis investasinya. Pada panci besar, umur ekonomisnya 2 tahun, kompor gas 5 tahun, tabung gas 5 tahun, oven 5 tahun, baskom besar 2 tahun, pisau 3 tahun, centong besar 2 tahun, saringan besar 2 tahun, telenan kayu besar 2 tahun, showcase 5 tahun, dan blender 5 tahun. Kemudian lampiran yang kedua yaitu cost. Pada lampiran ini yang dimasukkan yaitu investasi awal. Investasi hanya pada tahun yang ke-0 saja. Lalu selanjutnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini akan naik setiap 3 tahun sekali yaitu sebanyak 7%. Yang kedua biaya bahan penolong. Setiap 3 tahun sekali naik 4%. Biaya bahan
Selanjutnya yaitu biaya bahan. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Setiap 3 tahun sekali naik 4%. Selanjutnya biaya sewa, biaya perawatan, biaya listrik yang setiap 3 tahun sekali naik 7%. Biaya cetak, biaya perjalanan, biaya giveaway setiap 3 tahunnya naik 3%. Selanjutnya barang investasi baru dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Jadi pada lampiran kos ini jumlah semuanya dijumlahkan. Selanjutnya yaitu lampiran yang ketiga, benefit. Pada tahun pertama harga jualnya 5.200 dengan jumlah produksi 12.000 dan didapatkan benefitnya dari harga dikali jumlah produksi sebanyak 62.400.000. Pada tahun kedua harganya naik menjadi 5.500, jumlah produksinya 24.000, mendapat benefitnya 132 juta. Pada tahun ketiga harganya naik lagi menjadi 5.750, jumlah produksinya 36.000. Tentunya harganya, jumlah produksinya meningkat dan mendapatkan nilai benefit 207 juta. Pada tahun keempat harganya naik menjadi 6.000, jumlah produksinya 36.000 dan mendapatkan nilai benefit 216 juta. Pada tahun kelima harganya naik lagi menjadi 6.500, jumlah produksinya 36.000 dan nilai benefitnya 234 juta. Lampiran yang keempat yaitu untuk mencari nilai NBV. Yang harus dimasukkan yaitu tahunnya, benefitnya, cost-nya, net benefit, DF1, PF1, B diskon, C diskon, I diskon, DV2, dan PV2. Selanjutnya, untuk mencari nilai net benefit yaitu nilai cost dikurangi dengan nilai benefit. Nilai benefit dikurangi dengan nilai cost, didapatkan nilai net benefit. Kemudian untuk mencari PV1 yaitu DV1 dikali dengan net benefit, kemudian dijumlahkan, didapatkan nilai NPV. Ya, untuk mencari nilai net B per C itu nilai PV positif ditambah nilai PV negatif, tetapi jangan lupa diberi tanda negatif supaya hasilnya tetap positif. Untuk net B per C lebih besar dari 1 itu artinya usaha itu menguntungkan. Nah, kebetulan pada usaha kami net B per C-nya 3,9. Untuk mencari gross B per C yaitu didapatkan dari nilai B diskon dibagi dengan C diskon. Gross B per C itu lebih besar dari 1 artinya usaha itu untung. Nah, kebetulan pada usaha kami gross B per C-nya 1,3. Untuk mencari nilai ERR harus didapatkan DF2 yang negatif mendekati 0 sehingga didapatkan punya usaha kami 98% dan nilai IRR-nya 97,8%. Kemudian nilai BEP tahap-tahapnya yang pertama TP tahun TP1 dikurangi TP-1. Selanjutnya TCI, BIEP, BP dan BEP dan didapatkan nilai 4,10 per 4 tahun, 1,2 per 1 bulan, 6 per 6 hari. Kemudian PBP, TP-1, TVCI, BIEP, BP, PHP dan didapatkan nilai 0,09 per 0 tahun, 1,08 per 1 bulan dan 24 per 2 hari. Ini lampiran gross B per C yaitu
kita masukkan nilai benefit yang sudah dicari, cost yang sudah dicari, kemudian B dikali DF dari pekan hasilnya, kemudian C dikali DF, dan mendapatkan nilai gross B per C-nya 1,3, artinya usahanya menguntungkan karena B per C-nya lebih besar dari 0. Ini hasil pendapatan dan pengurangannya, tabelnya ya. Pada yang biru tua itu cost dan biru muda itu benefit, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun kelima yaitu sebanyak 234 juta. Selanjutnya yaitu net benefit. Net benefit pada tahun ke-0 min, karena pada tahun ke-0 kita mengeluarkan modal terlebih dahulu, belum ada pemasukan. Nah, pada tahun pertama masih min karena kita belum stabil usahanya. Yang kedua, tahun kedua kita mendapatkan keuntungan sebanyak 21.617.120, dan tahun ketiga kita mendapatkan kenaikan keuntungan lagi sebanyak 97.030.320. Kemudian pada tahun keempat kita mendapatkan kenaikan yaitu sebanyak 100.394.240, dan pada tahun kelima mengalami puncaknya sebanyak 115.342.846. Metode analisis kelayakan investasi yang pertama yaitu net present value atau NPV, yang kedua internal rate of return IRR, yang ketiga benefit cost ratio B per C yang terdiri dari gross B per C dan net B per C, yang keempat profitability ratio, yang kelima payback period atau PBP, yang keenam break even point atau BEP, yang ketujuh analisis sensitivitas atau kepekaan. Ini analisis kelayakan usaha kami yaitu Herbal Dream. NPV-nya terlihat seperti itu: gross B per C, net B per C, IRR, BEP, dan PBP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.